malam itu istri saya sampai dia tumpang tangan di handphonenya. Saya pikir sedang mendoakan orang sakit, begitu kan. Nah ternyata baru saya tahu dia menemukan sebuah usaha yang menurut dia waktu itu adalah sebuah peluang yang sangat besar ya. Karena disampaikannya berkali-kali dengan penuh kegigihan, itu lama-lama bisa bikin saya penasaran. Dan akhirnya saya coba sedikit mendengar, begitu ya, coba sedikit mendengar. Dan saya paling kaget ketika dia sampaikan bahwa ini bisa memberikan penghasilan 300 juta. Nah, itulah saya karena begitu saya dengar kalimat 300 juta, saya mulai terbangun, apa benar nih saya bisa lebih 300 juta, apa enggak kebohongan, gitu kan. Nah, tapi karena yang dijelaskan adalah sebuah peluang usaha bisnis CR yang saya ngerti adalah sebuah perusahaan asuransi, saya berpikir positif. Apa ini nggak mungkin kalau mau bohong, begitu kan. Baru pagi harinya saya cek pelajarin, jam 7 sampai jam 11 siang, baru saya temukan bahwa ini kebenaran. Gitu kan. Baru saya bilang, oke, saya mau gabung. Cuma sayangnya waktu itu dia udah jawab, wah udah terlanjur, udah saya tertarik, katanya. Banyak sering kali salah ngomong ke teman-teman bahwa ini modalnya ada 350 juta. Saya karena kebiasaan ngomong juta, jadi akhirnya pertama kali nawarkan juga ngomong ini tabungan 350 juta. Nah, 700 juta ataupun kita ambil segitiga emas pertama kali memang begitu ya. Langsung segitiga emas, jadi kita kerjanya langsung jadi satu. Karena saya pertama kali ambil posisi segitiga emas, gitu kan. Karena saya punya pikiran, kalaupun kita gagal di bisnis ini, saya anggap saya nabung aja, gitu kan. Karena saya berpikir bahwa ini nothing to lose, ya langsung aja saya bikin. Saya langsung hari pertama kita join tuh kita langsung udah panggil 10 teman saya yang mata duitan, gitu. Jadi saya langsung bangun, sekaligus 4 kita punya position, gitu kan. Ya puji Tuhan hari ini alhamdulillah udah bisa posisi udah di atas semua, ada 2 platinum, ada gold, ada silver, dan saya masih punya beberapa posisi-posisi penting lainnya. Perbandingan antara bisnis konvensional dengan bisnis 3i Network yang saya bandingkan begini. Kalau kita di bisnis konvensional kadang kita jual, kita rame, itu kita punya penghasilan ya. Tapi terkadang kalau kita sepi pun kita harus ikat pinggang loh ya. Jadi kadang kalau rame naik, kalau sepi turun, gitu ya. Nanti lagi rame naik, sepi turun. Ini menurut saya membuat seperti roller coaster ya, membuat mual isi penumpangnya. Siapa penumpangnya? Keluarga kita, Bapak Ibu ya. Tapi ini pun saya jalani selama 20 sekian tahun, padahal saya ngerti bahwa ini banyak susah dukanya ya. Jadi Bapak Ibu semua yang di bisnis hari ini yang Anda mengalami suka duka itu belum apa-apa Bapak Ibu ya. Itu nggak sebanding dengan Anda kalau suka duka di tempat lain. Justru menurut saya ini pekerjaan yang paling gampang dikerjakan dan ini layak diperjuangkan, Bapak Ibu ya. Maka hari ini saya udah putuskan bahwa saya harus hidup di 3i, gitu kan. Dan saya ngomong sama teman-teman saya, di sini kalau kita lagi stagnan ya paling stabil bonusnya Bapak Ibu, ya. Begitu dipenuhi lagi omset naik, tinggal naik lagi itu aja. Beda kalau di mobil ataupun mungkin di bisnis konvensional yang saat ini banyak orang yang mengeluh sepi ya. Tapi kalau di bisnis 3i ini saya pikir anti isu ya. Mau pemilu kayak, mau nggak pemilu kayak ya, semua tetap lancar. Kenapa? Karena produknya luar biasa. Produknya hanya menabung di rekening sendiri, itu paling penting Bapak Ibu. Beda kalau kita beli barang ya, mungkin di multi level lain kadang-kadang kan jual produk gitu ya. Jadi saya bukan mau membedakan dengan multi level, artinya kalau di produk itu kita harus konsumtif. Ya artinya kalau kadang-kadang kita pakai nggak cocok pun, membuat bisa omset kita turun. Tapi kalau di sini semua orang-orang ini merasa manfaatnya bagus, dia nggak merasa belanja, tapi dia merasanya adalah menabung, ya untuk masa depan mereka. Kurang lebih begitu ya. Saya selalu sampaikan kepada semua mitra saya bahwa
ada 3 bisnis bersistem ya yang bisa menghasilkan uang banyak. Ya, pertama kalau punya duit Anda masuk ke perusahaan ya, bikin perusahaan. Kalau punya duit ya bikin PT atau bikin pabrik segala macam ya. Yang mana itu juga bersistem Bapak Ibu. Ketika kita meninggal bisa langsung dilanjutkan oleh anak cucu kita. Kalau kita nggak punya duit ya, kedua kita larinya ke franchise lebih murah ya, antara 1 M ataupun sampai 3 miliar. Tapi kalau masih nggak punya duit lagi, ya jalan terakhir cuma satu, yaitu ke networking. Di mana Anda bisa bangun para manajer, direktur, Anda nggak usah pakai gaji ya. Modalnya cuma franchise 50.000 dan Anda bangun bisnis bersistem ya, di mana mereka dikasih sebuah visi misi, tujuan goal Anda adalah ini, manfaatnya adalah ini, dan mereka terima itu, mereka akan terjadi autopilot ya, dan auto selling. Kenapa saya katakan yakin dengan auto selling? Karena produknya begitu simple, produknya cuma tabungan. Jadi orang-orang ini senang begitu kan. Ya kalau sampai orang ditawar itu dia masih nggak mau, ya saya pikir dia orangnya bukan lagi goblok tapi hoplock ya. Bedanya antara hoplock dan goblok itu lah. Jadi makanya kita sebagai tenaga pemasar ya, daripada agensi 3i ini Anda harus mengerti, bisa melihatkan di mana manfaat sebenarnya di bisnis 3i ini ya. Kita punya banyak manfaat, satu produk, satunya adalah bisnis ya. Produknya bagus, bisnisnya bagus, dan dimiliki perusahaan gede. Sentral Asia Raya ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini bukan perusahaan kemarin sore menurut saya ya. Artinya dan kita juga di bawah OJK, kita adalah agen yang resmi, kita punya legalitas. Jadi kita melakukan bisnis ini bukan dengan takut-takut, tapi kita bangga jadi seorang tenaga pemasar daripada suatu perusahaan gede yang bernama Sentral Asia Raya. Bapak Ibu, hari ini saya bukan sedang mau jualan ya, tapi hari ini saya mau sharingkan sesuatu yang setelah 4,5 tahun kami jalani, puji Tuhan alhamdulillah kami bisa mencapai di posisi core agency, dan kami bisa membangun sebuah gedung training center di kota Surabaya dengan 5 lantai. Tujuannya banyak sub-sub ruangan di situ yang bisa dipakai oleh mitra-mitra kami ya. Bapak Ibu, nah ini latar belakang saya ya, adalah seorang pengusaha mobil, yang mana dulunya saya pikir bahwa kerja mobil udah paling bagus Bapak Ibu ya. Saya berangkat pagi, pulang malam, saya ke Jakarta udah biasa. Tapi urusannya bukan untuk seminar ataupun untuk BOP, tapi kita untuk belanja ya. Nah ini waktu saya pameran mobil, jadi setiap kali pameran mobil kebetulan saya mainnya di mobil Mercy, BMW, dan ataupun barang-barang yang unik-unik atau barang-barang PCBU mainan saya ya. Nah hobi saya setiap tahun adalah jalan-jalan ke luar negeri ya. Tentunya saya jalan-jalan ya sama istri saya. Ini foto sama Ibu Eli, itu waktu kita di Paris. Yang mana saya nggak pernah terpikirkan bahwa saya akan menjadi seorang agent Bapak Ibu. Sama sekali saya nggak punya bayangan ya. Tapi kalau memang ini dari jalan Tuhan ya saya jalani Bapak Ibu hari ini. Nah ini foto Ibu Eli ya. Ini foto yang saya terakhir waktu kami jalan-jalan ke London. Ini di mana Eli waktu itu? Saya agak lupa ya. Karena pindah-pindah kota waktu itu ya. Nah, ketika pertama kali istri saya menawarkan sebuah bisnis 3i, itu saya tolak benar Bapak Ibu. Karena saya merasa bahwa ini bisnis yang bukan bidang saya. Yang biasa saya jual mobil bunyinya ratusan juta ataupun miliar, tapi saya sekarang harus belajar bicara 30.000, 700 ataupun 1 juta ya. Yang mana ketika itu ditawarkan, saya juga ngomong sama istri saya, kamu nggak mungkin bisa berhasil, kamu nggak mungkin bisa kaya di bisnis ini karena terlalu kecil modalnya. Butuh waktu lama untuk kita kerjakan ini. Saya bilang, mending kamu jaga kantor saya aja, kamu bisa dapat lebih banyak, gitu ya. Tapi karena saya memaksa saya, ya udah akhirnya saya kerjakan Bapak Ibu. Nah pelan-pelan saya kerjakan, saya pelajari di mana sisi saya bisa menjual, ya kan? Di mana saya bisa membuat percepatan di bisnis ini. Akhirnya ini 2 minggu pertama, kami gabung tanggal 15 Juli 2014, ya pertengahan bulan. Nah waktu itu pikiran saya begini, ketika gabung itu saya kepingin langsung punya 50 juta. Saya masih ingat sekali, waktu itu saya minta ke saya, kamu hubungin dong ke itu orang yang nawarin kamu, gitu kan. Nah setelah saya buka ternyata di BlackBerry-nya itu fotonya ganti-ganti Bapak Ibu. Kadang jual pampers, kadang jual makanan kucing, kadang jual makanannya anjing, begitu kan. Dan saya bilang, wah ini kayaknya leadernya nggak bagus nih saya bilang gitu. Karena dia nggak punya satu konsisten di mana dia akan kerjakan ini bisnis. Ini pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau dipandang bagus oleh orang lain, itu Anda harus tunjukkan sebuah konsisten dan persisten di sini.
Nah, ketika saya hubungi, saya bilang ke dia, Pak, saya mau penghasilan bulan pertama saya di angka 50 juta. Dia bilang, waduh, omset 50 atau penghasilan 50, Pak? Saya bilang, ya penghasilan lah, kalau omset ngapain, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya dia bilang, Pak, orang yang saya pandang hebat aja di bulan pertama coba dapat 1,2 juta katanya. Oh ya, bulan keduanya berapa? Bulan keduanya sekitar antara 7-8 juta, dia bilang. Bulan ketiganya baru 12 juta. Saya langkah gontai, oke Bapak Ibu, saya langkah gontai, saya matikan telepon, saya bilang ke istri saya bahwa ini bisnis gak bagus. Karena bisnis itu cuma senilai komisi makelar-makelar saya waktu itu. Dan saya udah langsung pesimis di bisnis ini Bapak Ibu. Tapi saya bilang, itu kan mereka, kan belum kamu buktikan. Akhirnya saya termotivasi oleh kalimat istri saya. Dalam tempo 2 minggu itu saya langsung bergerilya Bapak Ibu. Saya panggil 10 teman saya. Karena saya buka segitiga emas, jadi saya butuh langsung 9 orang di bawah saya. Saya panggil 10 orang yang menurut saya ini tipe-tipe orang yang mata duitan. Itu nomor 1 yang saya pilih ya. Lalu saya telepon, saya sampaikan bahwa ada sebuah bisnis bagus dari perusahaan Salim Group. Dan saya ngajak janji temu untuk kerjasama. Nah, di 2 minggu pertama, saya udah menghasilkan posisi brown agency Bapak Ibu. Ya, waktu itu pikiran saya tuh bulan pertama saya 50 juta karena saya nggak bisa ngitung bonus Bapak Ibu. Saya nggak ngerti bonus, saya nggak ngerti cara ngitung, lalu saya juga nggak ngerti bagaimana cara menyusun beberapa mitra. Saya cuma kira-kira aja waktu itu, nggak ada yang mimpin karena nggak ada sosok leader. Ya, saya juga nggak punya pengalaman apapun di bisnis agency ataupun di bisnis jaringan. Nah, jadi akhirnya kita ya belajar sendiri. Di 2 minggu pertama ini saya dapat 8,3 juta. Saya sempat ngomel sama istri saya. Wah, kalau ini 8,3 ini mah komisinya Avanza, saya bilang gitu. Ini komisi mobil, saya ngomong gitu kan. Keuntungan mobil Avanza, saya bilang. Kalau kita cuma dibayar 8,3 per bulan nih, cilaka, saya bilang. Ini nggak worth it, saya ngomong gitu Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya bilang begini sama saya. Itu kan baru bulan pertama, baru buka toko pertama, gitu kan. Dapat 8,3 udah lebih bagus daripada yang diomongin orang yang dapat 1,2 juta katanya. Udahlah, saya jalanin. Nah, masuk di bulan kedua, saya ngomong ke saya bulan kedua harus dapat 50 juta. Ya, karena target saya gede-gede Bapak Ibu, jadi karena saya mata duitan, jadi pikirannya adalah duit gede semua waktu itu. Nah, ketika masuk di bulan kedua, saya udah bikin sistem yang simpel aja, kan, di mana saya jalankan sistem duplikasi 3, tapi saya waktu itu jalankan duplikasi 5. Kan 5 masing-masing jual 5. Maka di bulan kedua puji Tuhan saya udah di posisi silver agency. Silver agency dengan premi grupnya 339.500.000. Saya nggak tahu bagaimana cara ngitungnya. Saya ngomong saya dapat ini 50 juta sebulan ini. Nah, pada waktu dibagi bonus ternyata keluarnya nggak seperti yang saya mau waktu itu Bapak Ibu. Keluarnya cuma 17 juta. Saya sempat lagi ngomel sama saya, ini 17 juta mah jual mobil satu, apa satu, saya ngomong gitu kan. Kalau sebulan kita cuma jual mobil satu ya nggak cukup dapurnya buat ini, kamu masak kayak gitu kan. Saya ngomong itu kan kamu baru awal-awal nih, udah 17 juta loh, udah lebih daripada orang yang dia bilang bulan kedua dapat 8 juta gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu terhibur Bapak Ibu, karena saya targetnya adalah pendapatan 100 juta, ya. Jadi saya bukan target bulan juta, target saya adalah 100 juta. Kenapa? Karena saya harus cepat-cepat bisa memiliki pendapatan yang sebanding dengan showroom saya. Baru saya katakan ini hebat, ya, ataupun sama lah. Tapi kalau dia bisa melebihi dengan konsisten, baru saya katakan ini hebat Bapak Ibu. Ya. Nah, masuk di bulan kedua, saya udah ngomong sama mitra saya bilang bulan depan saya akan dapat 50 juta. Tapi saya ngomong sama istri saya, kalau sampai bulan depan nggak sampai 50 juta, maka saya akan gantung raket. Ya, saya gantung raket, saya nggak mau jalankan ini bisnis, tapi apa konsep yang sudah saya bikin, biar dijalankan oleh istri saya dan saya kembali kepada bisnis mobil saya waktu itu. Nah, nggak disangka Bapak Ibu, masuk di bulan ketiga, itu sudah jabatannya Gold Agency, ya, Gold Agency. Dengan omset grupnya 699.300.000. Nah, bonus dibagi itu munculnya sudah 43.900. Ini udah hampir seperti target saya 50 juta yang dari awal saya ngomong 50. Nah, 2 bulan setengah dapat 50 juta. Saya bilang, ya oke lah kalau ini bisa dapat sekian, jangan senang dulu waktu itu saya bilang. Kita
nonton bulan depan ya, bulan depan saya bilang gitu. Nah, ketika saya bilang bulan depan, apakah ini bisa konsisten sama gitu kan? Jangan sampai ini bulan depan tahu-tahu nggak sama hasilnya dengan ketika bulan-bulan kemarin kita dapatkan, kan? Nah, alhamdulillah di bulan ke depan naik dikit Bapak Ibu, udah di angka 45.998.000, ya anggaplah 40 juta Bapak Ibu ya. Saya bilang oke lah, kalau begitu saya mau lanjut ini bisnis. Saya targetkan itu adalah bisa dapat 1 juta dalam tempo setahun waktu itu Bapak Ibu. Nah, ternyata waktu masuk di bulan, ada 1 bulan lagi, mesti ada bulan ini ya. Di bulan kelima mestinya, itu ada, saya lupa keempat ya. Ada saya masukin, itu udah di pangkat platinum, keluarnya 54 sekian. Ini kayaknya saya ada kurang 1 slide, karena dia yang diminta untuk edit slide baru. Jadi ada yang disensor begitu kan, terpaksa saya mesti rapikan slide baru, ya ada yang ketinggalan ya. Nah, ini bukti yang saya terima Bapak Ibu, ditransfer ke rekening saya. Ya, saya punya pendapatan yang 29 juta di bulan 11 nih. Jadi ketika saya ikut bulan Juli, 4 bulan kemudian, ini saya punya posisi semuanya jadi Bapak Ibu ya. Ada 29 juta, ada 6,9 juta, ada 43 juta, ada 12 juta, ada 4,6 juta. Nah, sebenarnya dalam tempo 4 bulan saya udah terima 96 juta per bulan. Ya, karena dari semua posisi saya yang jadi, gitu kan. Nah, di sini saya mulai menemukan semangat, gitu kan. Hanya dalam 4 bulan bisa membangun sebuah bisnis usaha yang sama hasilnya, mirip-mirip dengan yang sudah saya kerjakan selama puluhan tahun, gitu Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya putuskan bahwa saya harus di bisnis 3i, gitu kan. Saya harus berhasil, saya harus mencapai crown, saya harus bawa semua posisi-posisi ini sebagai warisan anak-anak saya. Saya juga harus antarkan sampai di tujuan namanya Crown Agency. Nah, tentunya perjuangan ini ngotot Bapak Ibu, ya, ngotot sekali. Jadi sampai badan saya habis Bapak Ibu, ya. Pada waktu badan saya habis ini semua orang marah sama saya waktu itu. Termasuk teman-teman saya bilang, bos, lu udah bener nggak kerja ini, gitu kan? Lu udah yakin nggak lu kerja ini, gitu kan? Duit banyak tapi badan habis, kayak begitu. Nah, ketika teman-teman saya bilang, yuk kamu cek aja, kali-kali ada sakit, gitu kan? Nah, saya bilang enggak, saya sehat sekali, saya nggak ada sakit. Nah, sampai akhirnya karena saya takut, saya juga sempat cek Bapak Ibu di Pramita, ternyata ya nggak ada sakit apapun ya. Nah, bagi teman-teman yang udah berjuang di 3i, udah nggak berjuang seperti ini, gitu ya. Ini saya ambil sebuah percepatan yang mana saya juga manusia biasa, maka saya harus bisa cepat-cepat balik di posisi apa yang sudah dapatkan di sebelumnya, ya. Nah, ini ketika saya jalan Bapak Ibu, saya waktu itu menawarkan kepada teman-teman saya dan juga pada komunitas ya. Saya nggak pandang bulu walaupun jauh ini di kota Manado, karena dia kepingin tahu lebih detail, maka saya sama istri berangkat ke kota Manado Bapak Ibu. Menjelaskan ke teman-teman di Manado bagaimana peluang daripada bisnis 3i ya. Nah, ini ketika 2015 ini saya di Bali. Badan saya pun masih kurus Bapak Ibu, ya masih seperti tengkorak orang bilang kali ya. Tapi kita terus berjuang apa adanya, saya terus konsisten melakukan, jauh dekat kita layani, gitu kan. Dengan satu fokus, satu titik tujuan itu kita punya Crown Agency yang di awal ya. Nah, ini 2016 ketika saya dan istri ini ya alhamdulillah lumayan udah punya penghasilan di atas di 200 juta ya. Kita punya penghasilan ini totalnya dari semua 5 titik saya waktu itu udah di angka 240 juta Bapak Ibu ya. Saya bilang ini wow luar biasa ini ya, karena udah di luar ekspektasi saya ya. Kita lakukan tempo 2 tahun sudah bisa punya penghasilan sebanyak ini ya. Badannya udah nggak terlalu kurus lagi Bapak Ibu ya, agak lumayan lah, mulai berisi gitu kan. Karena udah bisa punya time and financial freedom lebih banyak daripada saya waktu di awal-awal. Nah, sepulang dari Bali waktu itu saya kepingin beli gedung Bapak Ibu ya. Saya pengen beli gedung waktu itu. Jadi saya butuh bawa tempat training, karena kalau saya harus sewa-sewa itu pasti biaya mahal, begitu kan. Saya nggak ngerti tentang bisnis apapun, saya punya pikiran bahwa saya harus punya tempat sendiri. Lalu saya pulang ke Surabaya, saya bilang ke orang tua saya bilang saya mau beli gedung. Nah, gedungnya pertama masih jelek juga Bapak Ibu ya. Gedungnya nggak bagus ya, masih ininya pakai triplek semua ya, temboknya pun juga triplek.
Bahkan banyak teman saya yang komplain, bos, ini gedung atau gudang? Nah, saya bilang ini gudang setengah gedung, bos, saya bilang gitu kan ya. Namanya juga orang lagi berusaha ya. Jadi apapun ya saya jalanin untuk menjadi lebih baik. Nah, ini pelan-pelan ruangannya makin penuh Bapak Ibu. Ya, ruangannya makin banyak. Saya mau bisa panggil teman-teman, teman panggil teman lagi, ya tekelnya masih putih-putih, masih model kuno-kuno, saya belum punya banyak itu untuk renovasi waktu itu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bikin hitam putih, karena kalau Bapak Ibu lihat aslinya ini agak sedikit menjijikan ya. Karena tempatnya masih kuning-kuning ya, temboknya masih kelihatan ya, bekas bocor-bocor begitu Bapak Ibu. Ya saya lagi tunggu dan lebih besar lagi karena untuk prepare kita bangun itu waktu itu hitung-hitungan dimintain 3 miliar 3 sekian M waktu itu gitu kan. Saya bilang wah ini bayar kontan atau gimana nih, saya bilang gitu kan. Dan itu hitungan paling dasar ya Pak, jadi ini dengan bangun tapi yang dasar itu 3,5 M waktu itu kalau salah. Dia ajukan proposal, ada beberapa orang ajukan proposal juga kurang lebih sama-sama aja, nggak jauh-jauh amat. Terus saya bilang ini saya bayarnya gimana, kontan atau bayarnya dicicil, gitu kan? Saya bilang kalau gitu saya minta bayarannya bikin tagih waktu itu. Nah pelan-pelan saya perbaiki Bapak Ibu, ternyata habisnya jauh lebih banyak ya. Karena saya rubah, yang dibikin sederhana nggak mau, ganti gini lagi. Akhirnya dia bilang Pak ini udah meledak hampir 2 kali lipat daripada ekspektasi pertama karena permintaannya berubah semua ya. Yang dulu pakai barang sederhana, tiba-tiba sekarang waktu jalan ya, saya bisa beli lebih bagus, upgrade. Kenapa? Karena bonusnya makin gede Bapak Ibu. Jadi saya bilang makin gede, saya kepingin ini menjadi tempat sebuah pembuktian bahwa bisnis itu adalah bisnis yang luar biasa. Yang nantinya kalau ini benar-benar jadi 100%, saya akan undang teman-teman untuk bisa lihat lantai 1 sampai dengan lantai 5 waktu itu Bapak Ibu ya. Nah kelasnya makin rame karena waktu itu banyak teman-teman saya ngomong, bos, lu kerjain apa tuh bisnis gak pakai modal kok bisa jadi pendapatan gede gitu kan. Nah saya bilang ini bisnis agensi yang produknya bagus banget. Produknya cuma adalah tabungan aset atau solusi sebagai inflasi gitu kan, solusi daripada inflasi. Dan saya jelaskan 5-10 menit, nah, saya ajak mereka bergabung. Ya kelasnya makin rame, itu tiap hari Sabtu pertemuan itu antara 100 orang sampai 150 orang ya. Ini saya punya kursi ini 200 orang Bapak Ibu. Jadi kalau event-event ini di Surabaya itu hampir penuh. Jadi gambaran saya antara 150 orang ya. Walaupun gedungnya belum bagus, tampaknya juga depannya jelek, tapi ruang dalamnya bisa dipakai. Yang penting AC bisa dingin waktu itu Bapak Ibu ya. Nah ini ketika gedungnya udah mulai lumayan bagus Bapak Ibu ya. Udah kita pasangi wallpaper ya, kita punya sebuah trainer, kita punya program-program untuk pelatihan begitu kan. Ada Pak Henok teman saya, betul dia sebagai ngajar untuk di leadership trainingnya gitu kan. Nah ini foto-foto direktur saya Bapak Ibu ya. Kalau saya bangun sebuah bisnis atau bikin pabrik, saya mungkin butuh bayarnya mahal di sini Bapak Ibu. Tapi di sini direktur saya ini semua digaji oleh CHR, bukan saya yang bayar gitu kan. Yang mana saya bisa bangun bisnis bersistem yang modalnya cuma menurut saya sebenarnya franchise-nya cuma 50.000 ya. Kalau dibanding dengan kita buka Indomaret yang dengan franchise 1M ataupun mungkin buka McDonald yang dengan 5M itu saya mungkin butuh lebih tinggi ya. Dan hasilnya nggak kalah gitu kan dengan bisnis ini luar biasa banget. Nah, ini foto-foto para direktur, para wakil direktur, para manajer ataupun mungkin asisten saya ya. Yang dimana kalaupun saya pergi, saya nggak kerjakan lagi, mereka tetap autopilot ya, tetap jadi auto selling karena produknya luar biasa banget. Produknya adalah sebuah tabungan yang mana ketika orang itu belanja dia nggak merasa rugi, Bapak Ibu ya, dibanding kalau kita di multi level produk ya. Kalau kita di agensi bukan multi level Bapak Ibu, tapi namanya agency network marketing ya. Nah ini tempat training Bapak Ibu ya. Tempat training, saya udah bisa bangun tempat training karena bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusianya agar mitra-mitra itu terdidik dan mengerti bagaimana cara menjalankan bisnis 3ID dengan baik dan benar ya. Ini meja waktu itu mau beli, Pak Henok minta, Pak siapa meja 20 ya? Kita beli berapa ya kemarin ya? 25 ya. Saya bilang Pak apa perlu pakai meja Pak? Nggak kursi doang aja, saya bilang gitu kan. Karena satu meja kita beli berapa kemarin? 1 juta berapa itu ya?
1,6 saya lupa. Saya bilang, Pak yakin ya pakai meja, nggak cukup pakai kursi aja begitu kan. Karena trenernya minta meja, ya udahlah Bapak Ibu saya beliin 25 kursi ya. Diam-diam saya keluar 30 juta lagi ini untuk beli meja ya. Nah, sekarang di sini bisa dipakai untuk meeting-meeting ataupun dipakai untuk kelas training-training yang lainnya ya. Nah, ini ketika saya bangun Bapak Ibu, itu juga butuh proses ya Bapak Ibu ya. Banyak teman-teman saya yang berpikir bahwa gedung ini apa yakin bisa selesai gitu ya. Dimana gedungnya tinggi banget, tingginya 20 sekian meter, sampai orang tampak kecil-kecil semua. Saya pun sempat ada keraguan waktu itu Bapak Ibu, apa ini bisa selesai ya? Dan makan duit segini banyak, saya udah ngerasain ini, bonus-bonus ini ketarik semua di situ Bapak Ibu, masuk di bangunan semua begitu kan. Nah saya berpikir bahwa kalaupun kita mau berhasil, kita mau sukses itu juga seperti awal kita membangun. Semuanya butuh proses Bapak Ibu ya. Tampaknya awalnya juga jelek dulu ya. Kita tekuni, kita pelan-pelan, kita tekuni, ya agak lumayan lah Bapak Ibu ya. Akhirnya gedungnya udah mulai lebih kelihatan lah. Oh ada modelnya ya, jadi saya bangun ini selama ini keluarin duit ada modelnya. Atau mungkin yang kita selama ini udah berjuang, kalau kita tekuni, Anda mulai naik posisi pelan-pelan, Anda lebihkan lagi, Anda mulai kelihatan nih bahwa Anda punya masa depan di Crown Agency. Ya, demikian dengan sama ketika kita membangun. Nah, saya bangun gedung ini ibarat saya bangun keluarga saya, Bapak Ibu, dari keluarga sederhana. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah hari ini anak saya ini yang sudah saya warisi posisi-posisi, ada platinum juga, ada gold, ada silver, yang mana besok ketika dia besar, saya udah bisa memberikan warisan daripada bisnis persistem dari klien begini. Nah, ini tampak gedung terakhir Bapak Ibu. Setelah saya perjalanan 4,5 tahun ini sampai hari ini gambar gedung terakhir. Yang mana dulu impian saya adalah membangun sebuah gedung tempat training center yang belum terwujud ya. Nggak taunya sekarang apa yang saya impikan itu udah terwujud Bapak Ibu ya. Sekarang cuma tinggal 10%, kurang pagar depan sama bikin plafon-plafon Bapak Ibu di lantai 3, 4, 5. Ini yang saya agak bingung. Karena kalau mau dibentuk klasik itu harus butuh dana kurang lebih 1 miliar ya. Ini yang lagi kita meetingkan sama saya, mau bikin plafon atau bikin rumah atau mau beli rumah lagi gitu kan. Tapi dari bisnis ini luar biasa banget Bapak Ibu. Yang mana kami juga lagi nawar rumah, nawar tanah ya. Sebesar berapa kemarin di demo saya itu? Kita mau bikin kolam renang ya. Itu 800 sekian meter di komplek ya. Ya ini kita lagi negosiasi. Dari 18 miliar tanahnya, kita lagi nego-nego, kita masih tahu agak jauh dikit lah ya, supaya nanti bisa ketemu di harga tengah-tengahnya. Nah, ini foto kami terakhir Bapak Ibu, yang dulu sempat kita di foto jelek begitu ya, udah kurus, kayak tengkorak semuanya ya. Tapi setelah jadi Crown Agency itu, wah semuanya kembali Bapak Ibu ya, apa yang jelek-jelek masa lalu itu udah kembali menjadi